Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya terkait final project ini. Saya sangat bersyukur atas apa yang diberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait final project saya. Proyek saya yang saya beri nama Museum Seni Budaya Kota Depok. Pada kali ini saya akan memaparkan sedikit terkait abstrak, pendahuluan, latar belakang, tujuan proyek, deskripsi umum, analisa tapak, studi presiden, visi proyek, koleksi museum, tujuan perancangan, rumusan permasalahan, program ruang, konsep dasar, dan beberapa konsep-konsep strategi berupa gambar-gambar perancangan yang saya berikan di pemaparan kali ini. Perlu kita ketahui, Kota Depok merupakan sebuah kota penyangga ibu kota dengan segudang peninggalan bersejarah. Namun sayangnya, di Kota Depok belum memiliki museum yang dapat menampung segala bentuk kesenian dan kebudayaan yang ada di Kota Depok. Tentunya ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Kota Depok dalam melestarikan sejarah, kesenian, serta kebudayaan yang ada di Kota Depok. Sebagai masyarakat Kota Depok, tidak melupakan sejarah serta kesenian dan kebudayaan yang kian hari mulai ditinggalkan masyarakat Kota Depok. Dalam proses perancangan Museum Seni Budaya Kota Depok ini, saya sebagai penulis mengawali dengan proses pengumpulan data dan literatur yang membahas Kota Depok, baik dari segi sejarah, kesenian, dan kebudayaan di Kota Depok. Hasil akhir dari perancangan Museum Seni Budaya Kota Depok ini adalah sebuah desain museum kesenian dan kebudayaan yang dapat memberikan identitas dan edukasi bagi masyarakat Kota Depok dan masyarakat umum lainnya tentunya. Dengan begitu, museum tersebut dapat menjadi daya tarik dan ikon tersendiri bagi Kota Depok yang saat ini masih belum memiliki tempat museum yang ada di Kota Depok. Selanjutnya, Kota Depok berasal dari bahasa Belanda, yaitu de Protestantse Organisasi van Christenen, yang mempunyai arti jemaat Kristen pertama. Minimnya literasi yang belum ada tempat menampung segala bentuk kesenian dan kebudayaan di Kota Depok. Oleh karena itu, dibutuhkanlah adanya rancangan Museum Seni Budaya Kota Depok sebagai bentuk menjaga warisan kesenian dan budaya Kota Depok agar tidak punah dan terlupakan. Tujuan proyek kali ini, saat ini Depok belum ada yang namanya pusat pelestarian kesenian dan kebudayaan di Kota Depok, sehingga kebutuhan akan adanya Museum Seni Budaya Kota Depok dirasa sangat membutuhkan sebagai media preservasi atau pelestarian dan kesenian di Kota Depok. Lalu, proyek yang saya ambil kali ini berlokasi di Jalan Margonda Raya nomor 8, RT 1 RW 11, Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan luasan 27.144 meter persegi dengan zona kode K2, yaitu komersil golongan 2. Subzona perdagangan dan jasa dengan garis sepadan sungai 10 meter, garis sepadan bangunan 15 meter mengacu pada Perda Depok nomor 18 tahun 2003. Lalu ada garis sepadan rel kereta, dikarenakan di bagian sisi barat kita ada rel kereta dengan garis sepadan rel kereta yaitu 11 meter untuk tanaman dan bangunan lebih dari 20 meter. Lalu RTH kita harus memiliki minimal 20% dari luas lahan mengacu terhadap Perwal Depok nomor 27 tahun 2015. Lalu di sebelahnya ada block plan, yaitu posisi site kita dengan beberapa lokasi-lokasi penunjang seperti Jalan Margonda Raya, Jalan Nasming, Jalan Dewi Sartika, dan Transmart. Serta di dekat juga dengan Stasiun Depok Baru yang juga merupakan sebagai penunjang bagi site kita, bagi pengunjung untuk bisa datang ke site secara walk-in. Lalu di sini ada kajian pengguna yang menjelaskan bahwa Museum Seni Kota Depok merupakan fasilitas umum sebagai pengenalan terhadap nilai luhur budi pekerti. Contohnya di sini ada bagan di mana ada kebutuhan sarana pengetahuan serta ada kebutuhan interaksi. Lalu dari kedua kebutuhan itu adalah menjadi sebuah pengenalan terhadap nilai luhur budi pekerti. Dan di kajian pengguna kali ini ada dua, yaitu kelompok taman publik dan kelompok ruang pameran terpadu. Saya bagikan menjadi dua, yaitu kegiatan
yang umum dilakukan bagi para pengunjung Museum Seni Budaya Kota Depok. Lalu untuk kelompok ruang pameran terpadu yaitu adalah menjadi fasilitas utama di Museum Seni Budaya Kota Depok. Fasilitas ini merupakan area-area pameran yang menunjukkan barang serta ornamen historis yang dipamerkan di museum ini. Lalu kita masuk ke analisa terhadap tapak. Di sini saya membagi menjadi 4 analisa, yaitu analisa angin, analisa matahari, analisa kebisingan, dan analisa view. Berdasarkan analisa angin, dibuktikan relatif mengarah dari utara ke selatan. Sehingga output yang bisa kita dapat dalam perencanaan desain adalah dengan memanfaatkan ruang-ruang yang dapat dilalui oleh angin. Lalu analisa matahari, berdasarkan analisa matahari itu tetap ya terbit dari timur lalu ke barat. Jadi ada beberapa area yang harus kita reduce matahari panas masuk ke masa bangunan. Contohnya apa? Dengan memperbanyak vegetasi dari arah barat. Lalu ada namanya analisa kebisingan. Kita tahu set kita ada rel kereta api di mana akan dilalui oleh perlintasan kereta api, sehingga itu adalah area yang sangat bising, yaitu di sisi barat. Lalu di sisi timur adalah area yang terbising kedua, yaitu di Margonda Raya. Sehingga area yang sangat bising ini bisa diminimalisir dengan adanya vegetasi di sekitar. Lalu untuk analisa view, berdasarkan analisa view, area yang paling baik adalah yang mengarah ke jalan utama Margonda Raya dan ke arah selatan, yaitu view Gunung Salak. Namun jika ingin melihat view Gunung Salak dengan kondisi cuaca yang sangat baik, sehingga dari view-view ini yang bisa kita manfaatkan untuk fasad-fasad kita nantinya. Lalu kita masuk ke analisa makro, di mana lokasi Museum Seni Sejarah Kota Depok ini yang berada di Jalan Margonda memiliki fasilitas penunjang dengan radius lebih dari 800 meter yang dapat dijangkau dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Yaitu yang pertama adalah Stasiun Depok Baru dengan 1,2 km yang dapat ditempuh selama 6 menit dengan mobil, Universitas Indonesia, Rumah Sakit Harapan Depok, Mall Depok, lalu Terminal Depok, dan juga kantor Wali Kota Depok. Lalu untuk analisa meso, di mana sebagai tambahan dari analisa sebelumnya, berikut adalah fasilitas penunjang yang berada dalam radius 800 meter dari lokasi Museum Sejarah Kota Depok, yaitu yang pertama adalah Perpustakaan Kota Depok, lalu ada bank, ATM, lalu ada restoran dan kafe. Itu sehingga lokasi tapak ini cukup sangat strategis untuk fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di dalam Kota Depok itu sendiri. Lalu masuk ke analisa kedudukan dan batasan tapak. Perlu kita ketahui dari sisi utara kita berhadapan langsung dengan pemukiman dan ruko perkantoran yang berada tepat di Jalan Margonda. Lalu di sisi timur merupakan akses jalan utama Jalan Raya Margonda. Lalu di sisi selatan merupakan akses jalan dan persimpangan underpass Dewi Sertika yang merupakan ikon baru bagi Kota Depok. Lalu di sisi barat berbatasan langsung dengan rel kereta api, sehingga cukup berisik di area sisi barat ini. Lalu untuk studi presiden yang saya ambil pada proyek kali ini ada 3, yaitu Pontal Museum yang ada di Brazil, lalu Museum Macan, lalu Galeri Nasional. Pontal Museum ini merupakan museum seni rakyat Brazil yang terbesar dan terpenting di dunia. Lalu di Museum Macan, perlu kita ketahui Museum Macan merupakan museum modern dan kontemporer yang signifikan dan terus berkembang di Indonesia dengan luasan lebih dari 7.100 meter, dapat mencakup ruang pendidikan dan konservasi. Lalu ada Galeri Nasional, Galnas, yang berfungsi antara lain sebagai tempat pameran perhelatan seni rupa Indonesia serta mancanegara. Bangunan ini merupakan institusi milik pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu tujuan perancangan dan visi perancangan. Saya memiliki tujuan perancangan dan visi perancangan, yaitu pada tujuan perancangan saya yaitu kesenian dan kebudayaan yang perlu adanya preservasi di Kota Depok yang berangsur-angsur mulai hilang. Contohnya ada Gongsi Bolong, sejarah Cornelis Castellane, topeng Cisalak, kesenian dan kebudayaan yang merupakan campuran antara Tionghoa, Belanda, Betawi, dan Sunda, serta foto-foto prasejarah yang sebelum berdirinya Kota Depok.
Lalu visi perancangan saya, Museum Seni Budaya Kota Depok atau MSBKD memiliki visi sebagai public space, ruang publik bagi masyarakat luas yang menghadirkan historical yang ada serta mendukung pertumbuhan UMKM dan pariwisata bagi masyarakat Kota Depok. Lalu selanjutnya, apa sih koleksi museum yang akan ada di dalam Museum Seni Budaya Kota Depok? Yang sudah saya sampaikan tadi seperti topeng Cisala, sejarah Kastelen. Koleksi museum yang ada di Kota Depok itu memiliki syarat mutlak yang harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Maka koleksi harus mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah mempunyai nilai sejarah dan ilmiah termasuk estetika. Yang kedua adalah dapat diidentifikasi mengenai wujudnya, tipe, gaya, fungsi, makna dan asalnya secara historis dan geografis. Lalu yang ketiga adalah harus dapat dijadikan dokumen dalam arti sebagai bukti dan realitas dalam eksistensinya dengan penelitian tersebut. Lalu yang keempat, dapat dijadikan sebuah monumen atau bakal menjadi monumen dalam sejarah alam dan kebudayaan. Lalu yang kelima adalah merupakan benda asli atau replika atau reproduksi yang sah menurut persyaratan museum. Lalu dalam penyimpanan koleksi perlu kita ketahui ada beberapa treatment yang harus kita jaga di dalam museum. Contohnya adalah debu dan sinar matahari langsung, serta sinar cahaya di dalam ruang koleksi. Suatu koleksi museum yang memiliki historis tinggi biasanya merupakan barang yang sudah berumur yang cukup lama, sehingga koleksi tersebut harus terhindar dari debu dan paparan sinar matahari langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan setiap ruang koleksi alat pembersih udara dan meminimalisir bukaan di dalam ruang koleksi museum agar tidak terkena paparan matahari langsung. Lalu, sinar cahaya di dalam ruang koleksi. Ini ada tabel yang dianjurkan menurut Muhammad Amir Sutarga. Ini bisa dibaca terkait dari bahan serta level cahaya yang dianjurkan. Contohnya adalah yang tidak sensitif serta yang sangat sensitif seperti lukisan maupun tekstil batik gitu. Ini ada luminasinya serta radiasinya serta radiasi UV wattnya per meter perseginya berapa gitu. Ini bisa menjadi acuan saya dalam proses pelaksanaan perancangan Museum Seni Kota Depok. Lalu dari pemaparan saya sebelumnya, tentu kita dapat menyimpulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Depok. Contohnya yang pertama adalah budaya apa yang ada di Kota Depok dan apakah ada upaya preservasi. Lalu jawabannya adalah pada perencanaan Museum Seni dan Budaya Kota Depok terdapat beberapa kesenian dan kebudayaan yang perlu adanya preservasi, pelestarian. Berikut adanya beberapa kesenian dan kebudayaan Kota Depok yang berangsur mulai hilang. Yang perlu kita ketahui contohnya adalah Gong Sibolong yang ada di Tanah Baru. Itu memang sebenarnya sudah dijadikan sebuah tugu Tanah Baru, cuman karena adanya underpass jalan layang non-tol yang dibuat di Tanah Baru sehingga tugu Gong Sibolong tersebut itu dihancurkan serta tidak ada preservasi atau pelestarian yang ada di Kota Depok. Lalu apakah ada kebutuhan dibuatkan Museum Seni Budaya Kota Depok? Saat ini Kota Depok belum memiliki pusat pelestarian kesenian dan kebudayaan di Kota Depok, sehingga kebutuhan akan adanya Museum Seni Budaya Kota Depok saya rasa sangat dibutuhkan sebagai media preservasi atau pelestarian yang ada serta kesenian dan kebudayaan yang ada di Kota Depok. Lalu apa aja sih akomodasi dalam museum tersebut? Akomodasi di dalam Museum Seni Budaya Kota Depok diantaranya adalah yang bisa memberikan kemudahan bagi para pengunjung yang datang serta sarana dan prasarana bagi pengunjung museum seperti ruang koleksi, gedung kesenian, pertunjukan, perpustakaan, kafe, dan lain-lain. Lalu yang keempat, bagaimana sih pengaruh adanya museum ini terhadap Kota Depok? Saya sangat mengharapkan dengan adanya Museum Seni Budaya Kota Depok, sejarah kesenian dan kebudayaan yang ada di dalam Kota Depok tersebut dapat terjaga dan diteruskan bagi para penerus masyarakat Kota Depok, sehingga berpengaruh bagi masyarakat Kota Depok dan masyarakat umum lainnya dapat memperoleh
tempat rekreasi sambil mendapatkan ilmu serta informasi mengenai Kota Depok dan dapat meningkatkan pariwisata bagi Kota Depok itu tersendiri. Lalu untuk konsep yang saya usung di Museum Seni Budaya Kota Depok ini yaitu arsitektur kontemporer, lalu locality and tourism, serta memperhatikan bangunan dan lingkungan sekitar. Apa sih arsitektur kontemporer? Arsitektur kontemporer itu yaitu merupakan sebuah konsep yang diusung dalam perencanaan yang memiliki cenderungan memiliki masa bangunan yang unik, abstrak, dan inovatif. Itu. Lalu untuk locality, tema yang saya ambil pada perancangan kali ini, tematik locality and tourism ini dikaitkan dengan suatu perancangan bangunan dan kawasan museum yang memiliki potensi peningkatan pariwisata terhadap kesenian dan kebudayaan Kota Depok. Pariwisata menjadi suatu faktor penting dan pengembangan ekonomi. Tentunya karena dengan adanya pariwisata yang maju di suatu daerah tertentu dapat mendorong beberapa sektor ekonomi daerah seperti yang pertama adalah memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan UMKM di Kota Depok. Lalu yang kedua adalah memberikan pemasukan baru terhadap pendapatan asli daerah. Lalu yang ketiga, terbentuknya pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar pariwisata. Lalu yang keempat, akan adanya pertumbuhan di sektor transportasi sekitar. Lalu strategi zoning yang ada pada perancangan kali ini saya bagi menjadi 4, yaitu public, semi-public, private, dan service. Contohnya untuk zoning public yaitu zona bagi para pengunjung umum dan yang bisa dapat menikmati bangunan museum ini. Contohnya adalah area publik, galeri. Lalu semi-public yaitu zona yang tidak semua orang dapat masuk, cuman masih menjadi bagian dari publik, yaitu adalah function hall. Lalu area private yang merupakan area zona yang privasi, contohnya adalah yang hanya dapat dilalui oleh karyawan atau manajemen gedung. Contohnya adalah office. Lalu area service ini yang sifatnya service bagi para pengunjung dan karyawan. Contohnya area service ialah loading dock. Nah, ini ada zoning yang saya bagi menjadi 4 warna jalur, serta ada jalur-jalur yang bisa menjadi akses bagi dalam masuk untuk akses ke tapak ke bangunan. Lalu ini adalah alur berpikir yang merupakan alur di mana terjadinya isu sehingga menjadi hasil akhir dari rancangan. Yang perlu kita ketahui yaitu adalah pengumpulan data dan lain-lain sehingga dalam isu yang ada di Kota Depok ini bisa menjadi sebuah hasil rancangan yang ada di Kota Depok. Lalu ini adalah sebuah strategi komposisi bentuk di mana ada gubahan massa serta motif yang saya ambil. Contohnya pada gubahan massa kali ini, bentuk massa bangunan ini saya ambil dari sebuah senjata khas Jawa Barat yaitu kujang. Pola atap serta pola bangunan yang diambil itu merupakan transformasi bentuk kujang, serta kujang sendiri itu memiliki makna sebagai kekuatan dan keberanian. Lalu pada bagian teras, keramiknya ini saya pakai untuk batik samsuri, yaitu motif batik yang memiliki motif seperti irisan buah belimbing yang memiliki makna keberanian dan ketenangan. Batik samsuri ini merupakan batik khas asli dari Kota Depok. Yang perlu kita ketahui, buah belimbing pun merupakan sebuah ikon yang ada di Kota Depok. Lalu kita masuk ke strategi organisasi ruang. Saya merancang adanya 2 masa bangunan yang saya beri nama Gedung Cornelis di sisi timur, lalu dan Gedung Castellane di sisi barat. Memiliki 2 lantai dan mengusung sistem double loaded. Walaupun double loaded pada bangunan Gedung Cornelis menerapkan void pada bagian bangunannya guna memanfaatkan cahaya dan angin yang masuk ke masa bangunan. Yang perlu kita ketahui, Gedung Cornelis itu memiliki 2 lantai yaitu galeri, ticketing, toilet, dan atrium. Lalu di lantai 2-nya ada galeri saja. Lalu untuk Gedung Castellane, lantai 1-nya itu menjadi sebuah function hall, loading dock, service area, office room, dan musola. Lalu di lantai keduanya yaitu galeri, office, service, dan toilet.
Lalu kita masuk ke strategi struktur. Pada perancangan museum kali ini saya menerapkan struktur kolom V dengan mencakup beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut, yaitu keamanan, estetika, kenyamanan, dan daya tahan suatu bangunan, sehingga saya dapat menjangkau lebih dari 10 meter dalam titik-titik kolom tersebut. Nah, ini adalah beberapa detail. Contohnya adalah yang hijau merupakan kolom dengan dimensi 70 kali 35 cm, lalu yang kuning 50 kali 50 cm, lalu yang biru merupakan balok 60 kali 30 cm. Lalu ini adalah side plan dengan beberapa keterangan, yaitu akses pejalan kaki, lalu akses sepeda, akses servis, serta akses pemadam kebakaran. Lalu ini adalah perspektif masa. Lalu ini kita masuk ke tampak samping, kanan, kiri, depan, dan belakang. Dan ini merupakan 3D render eksterior yang saya buat. Mungkin bisa dilihat dengan tampilan berikut ini. Ini saya akan menampilkan animasi. Selamat menonton.